Timnas Israel versus Timnas Indonesia. Siapa menang? Dia lolos ke Piala Dunia U20 2023. Berkas proposal Erick Thohir diterima oleh FIFA. Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Proses naturalisasi Justin Hubner dan kawan-kawan berlanjut dan akan selesai pada akhir bulan ini. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Timnas Israel versus Timnas Indonesia. Siapa menang? Dia lolos Piala Dunia U20. Ya, media Israel Jerusalem Post mengkritik dan menyebut Indonesia melakukan gol bunuh diri sehingga dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 imbas penolakan mereka terhadap Timnas Israel. Jerusalem Post menulis editorial mereka pada Senin kemarin dengan judul "Sikap anti-Israel menjadi gol bunuh diri dari diplomatik Indonesia". Seperti diketahui, Indonesia berharap status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 akan memberikan hasil yang sama seperti yang dilakukan Qatar di Piala Dunia 2022, yaitu memperkuat posisi di pentas dunia. Namun Badan Sepak Bola Dunia FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Disinyalir pembatalan karena maraknya aksi penolakan partisipasi timnas Israel di ajang ini. Polemik ini pun menjadi sorotan media Israel Jerusalem Post. Mereka menulis Indonesia membuang kesempatan emas hanya karena menolak Israel. Padahal menggelar Piala Dunia U20 akan menjadi kesempatan emas buat Indonesia yang sempat menjadi sorotan dunia pasca tragedi Kanjuruhan Oktober 2022 silam. Ya, Indonesia melewatkan kesempatan itu memperbaiki citra pasca tragedi Kanjuruhan karena prasangka anti-Israel yang tertanam kuat, tulis Jerusalem Post. Tidak hanya itu, Jerusalem Post juga menyebut Indonesia yang dibayangi sanksi FIFA itu dianggap negara terbelakang yang masih dibutakan oleh prasangka anti-Israel. Ya, Indonesia menghadapi hukuman FIFA karena prasangka anti-Israel. Rabu pekan lalu, FIFA, organisasi Badan Sepak Bola Dunia, secara resmi mengumumkan pencabutan hak Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen ini karena keberatan Indonesia atas partisipasi Israel. Israel adalah satu dari hanya 24 negara yang lolos ke turnamen yang pertama kalinya Israel melakukannya. Akibatnya, citra yang diproyeksikan Indonesia bukanlah sebagai bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan oleh prasangka anti-Israel. Alhamdulillah, berkas proposal dari Erick Thohir diterima oleh FIFA. Indonesia kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ya, Timnas Indonesia U17 kembali disebut-sebut seiring merebaknya isu bahwa Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung di Indonesia. Alhamdulillah. Wacana Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 mengemuka setelah Peru mundur. Bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu membuat pemerintah Peru harus melakukan pemulihan. Kebetulan saat ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama rombongan sedang berada di Eropa untuk bertemu FIFA. Tujuan PSSI menemui FIFA adalah untuk menghindarkan Indonesia dari sanksi berat. Namun tak menutup kemungkinan Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah. Dilepasnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 membuat infrastruktur Indonesia sangat siap. Jika itu jadi kenyataan, yang jadi masalah adalah tim yang akan bertanding. Pasalnya saat ini anak-anak Indonesia U17 sudah dibubarkan setelah tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Para pemain pun telah dikembalikan ke klub. Masalahnya kompetisi usia muda tidak bergulir selepas kualifikasi. Dengan kata lain, pemain tak punya banyak aktivitas selepas dilepas timnas. Hanya beberapa pemain yang bernasib baik seperti Arkan Kaka. Pemain Persis Solo ini baru menjalani debut profesional di Liga 1 2022-2023. Ini membuatnya memecahkan rekor. Arkan menjadi pemain termuda yang debut di Liga 1, yakni dalam usia 15 tahun 7 bulan 2 hari. Ia mematahkan rekor Ramdhani Lestaluhu yang debut di kasta tertinggi dalam usia 15 tahun 9 bulan. Ada pula yang tidak memiliki klub, pemain seperti
Jidabin, Nabil Asyura, Rizky Aprisal, dan Muhammad Afariril kembali sekolah sepak bola dan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar. Begitu pula dengan tim pelatih Bima Sakti dan kawan-kawan sudah dibubarkan. Saat ini Bima membantu Indra Syafri sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Jika Piala Dunia U17 2023 jadi berlangsung di Indonesia, otomatis pula harus mengulang persiapan Timnas Indonesia U17 dari nol. Tim pelatih juga harus segera ditetapkan. Tak hanya itu, PSSI juga harus segera menggulirkan kompetisi U17. Ini bisa menjadi wadah bagi pelatih untuk mencari bakat pemain, sekaligus mengasah kualitas pemain yang sempat hilang. Proses naturalisasi Justin Hubner dan kawan-kawan segera disumpah WNI akhir bulan ini. Ya, batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 tidak membuat proses naturalisasi 3 pemain muda dihentikan. Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner dikabarkan masih akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Menurut utusan PSSI untuk urusan naturalisasi pemain Hamdan Hamedan, ketiga pemain tersebut tetap berkomitmen menjadi warga negara Indonesia. Mereka pun tetap melanjutkan proses naturalisasi meski Indonesia batal tampil di Piala Dunia U20. Ya, bagi yang nanya apakah trio Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner masih ingin membela timnas Indonesia? Jawabannya adalah ya, positif, tulis Hamdan Hamedan. Dan ini membuktikan keseriusan mereka tak hanya karena Indonesia awalnya adalah tuan rumah Piala Dunia U20, tapi juga karena dalam dada mereka sudah Garuda. Kendati batal tampil di Piala Dunia U20 2023, 3 pemain keturunan tersebut diharapkan mampu memperkuat timnas Indonesia senior, apalagi mereka masih berusia muda. Timnas Indonesia dalam waktu dekat akan tampil di Piala Asia 2023 Qatar akhir tahun ini. Dengan tambahan tenaga dari pemain-pemain naturalisasi, skuad Garuda berpeluang meraih hasil terbaik. Meski berstatus pemain muda di klub, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk diyakini punya kapasitas mumpuni. Ketiganya pun bisa menjadi pilar di timnas Indonesia layaknya Elkan Bagot. Elkan Bagot pernah mengalami situasi mirip dengan Justin Hubner dan kawan-kawan dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20 2021 di Indonesia. Dia batal tampil setelah event tersebut batal karena pandemi COVID-19. Kini Elkan Bagot menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia. Hal yang sama bisa dilakukan oleh Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk usai timnas Indonesia U20 batal tampil di Piala Dunia U20 2023. Keraguan terhadap masa depan naturalisasi 3 pemain tersebut tidak hanya muncul setelah Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Sebelumnya, keseriusan Justin Hubner sudah sempat dipertanyakan. Pasalnya, saat Hubner masih menjalani proses naturalisasi menjadi pemain Indonesia, ia justru masuk di skuad timnas Belanda U20. Dalam pertandingan uji coba kontra timnas Prancis U20 pada Maret 2023, Justin Hubner menjadi pilihan utama Young Orange untuk memperkuat lini pertahanan. Ivar Jenner juga diketahui sempat menghapus akun IG PSSI di bio Instagram pribadinya. Namun belakangan akun PSSI kembali ditampilkan di bio Instagram pemain FC Utrecht tersebut. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.